Disiarkan langsung dari gedung ICT lantai 6 Jalan Prof. Sudarto, Kompleks Undip, Tembalang, Semarang. Inilah Nanti 1.7 Pro FM 24 jam memutarkan lagu terbaik para muda. Selamat siang. Seperti tadi udah ada opening, menyaksikan ya, mendengarkan talk show, berarti hari ini ada talk show ya. Tapi gimana nih kabarnya di hari Kamis yang hujan ini? Mengingat ya guys ya, di bulan Mei ini anak-anak sekolah, kemudian anak-anak kuliahan sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu belajar ya kan. Apalagi ya sudah mulai offline, yang tahun-tahun kemarin masih online, sekarang offline. Otomatis apa namanya, kita mau tidak mau harus kembali melakukan aktivitas seperti biasa nih ya. Selamat datang juga ya buat para mahasiswa baru juga ya, di Tembalang yang panas ini, kemudian yang macet ini ya. Nah, di hari ini ya guys ya, tanggal 11 Mei 2023, Riri di sini bakal ngobrol-ngobrol ya sama salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang khusus banget nih menangani bidang kesehatan, yaitu HIV/AIDS Care and Support ya. Nah, kira-kira nih ya, seberapa penting sih ya vaksin dari HIV/AIDS ini, kemudian apakah sudah ada vaksinnya, dan mungkin ada penjelasan-penjelasan mengenai si HIV/AIDS ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita sambut nih salah satu kakak FKM ya. Bisa memperkenalkan diri, Kak? Oke, halo semuanya. Para muda. Halo. Halo teman-teman pendengar semuanya. Kenalin, nama aku Hasna. Jadi aku merupakan mahasiswa semester 6 di FKM Undip, dan juga aku merupakan ketua dari UKMF Stop HIV. Oh, Stop HIV. Stop HIV apa itu? Oke, jadi Stop HIV ini merupakan UKMF yang satu-satunya di Undip ini berfokus dalam upaya pencegahan terjadinya penularan dan penyebaran HIV/AIDS nih, Kak. Oh wow, berarti aku kira itu HIV/AIDS itu masih kayak nggak terlalu diurusin ya, belum ada nih kayak mungkin kayak fakultas-fakultas yang menyediakan UKM itu, ternyata di Undip ada, Kak? Iya, Kak, benar banget. Oh, oke ya, karena Stop HIV ya, Stop HIV ini adalah satu-satunya UKMF yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Undip. Ini untuk Undip saja atau mungkin ada kegiatan untuk umum gitu? Oh iya, jadi ya mungkin fokus kami lebih ke mahasiswa ya iya. Kak, teman-teman muda gitu. Tapi kami juga ke luar juga, karena kami juga beberapa kali kerjasama dengan pihak LSM gitu, yang sama-sama juga bergerak di bidang HIV/AIDS. Oh, oke Kak Hasna. Ini mungkin orang awam kayak Riri juga nih ya, belum tahu atau belum mengenali lah lebih dalam tentang HIV/AIDS, mungkin bisa dijelaskan nih. Oke, jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi dia ini adalah virus. HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia nih. Nah, terus kalau misalkan AIDS itu kepanjangannya Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi AIDS ini nantinya kalau misalkan kondisi di mana HIV itu udah pada tahap infeksi akhir, jadi udah makin parah nih, HIV-nya udah makin parah di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan orang udah mengalami AIDS, maka tubuh itu udah nggak punya kemampuan lagi nih untuk melawan infeksi yang ada di tubuhnya. Oke, kalau misal HIV/AIDS ini ya, HIV atau HIV/AIDS ini biasanya itu menyerang usia berapa sih, Kak? Sebenarnya gak ada ini sih Kak, kayak spesifik usianya. Iya. Karena sekarang ini kayak HIV/AIDS itu bahkan anak-anak pun juga bisa gitu menderita. Anak-anak juga bisa? Iya. Itu kalau anak-anak nih terkenanya melalui apa? Oh, biasanya kalau anak-anak mungkin kayak terkena dari ibunya. Ibunya itu emang udah terkena HIV, jadi bisa menular ke anaknya juga. Berarti bisa dibilang itu adalah penyakit kayak turun-menurun ya?
karena ini sih Kak, virusnya yang kayak berpindah gitu ke tubuh anaknya. Iya, itu apa namanya, terkontaminasi melalui apa? Biasanya itu kalau HIV/AIDS itu kan biasanya bisa menyebar lewat cairan tubuh, jadi kayak darah, terus air mani, cairan vagina, dan juga lewat ASI ibu yang terkena HIV. Oke, berarti kalau misal air liur masih nggak bisa ya, aman. Karena ya Kak ya, kemarin sebenarnya sih orang-orang mungkin kayak semisal HIV/AIDS itu bisa tertular melalui air liur, otomatis orang-orang yang terkena HIV/AIDS merasa makin insecure ya kan, karena takut kan. Apalagi nih ya, si virus ini atau penyakit ini itu tuh katanya belum ada vaksin. Apakah benar? Iya Kak, benar. Belum ada? Belum ada. Wah, terus gimana sih nih kalau semisal untuk mencegahnya, dan tujuan dari si vaksin itu apa sih? Oke, jadi apa ya, tujuan dari sebenarnya kan ingin ya ada vaksin HIV. Tujuan adanya vaksin HIV ini untuk upaya pencegahan itu sendiri Kak, atau preventif gitu. Jadi sebagai pelindungan khusus bagi seseorang biar tidak terkena infeksi HIV itu. Oke, dan HIV/AIDS itu apa ya? Tidak hanya menyerang cewek, berarti semua ya, cewek, semua orang cowok, bisa terkena HIV. Kan? Karena itu tadi mungkin ya dulu sih ya, waktu aku SMP itu katanya HIV itu cuma bisa nyerangnya cewek, karena cewek kan mungkin lebih rentan ya kan katanya. Tapi ya ini lagi ya guys ya, penyakit itu bisa menyerang siapapun ya. Benar. Yang katanya cuma cewek aja, ternyata cowok juga bisa kena gitu kan ya. Nah, untuk urgent ya, vaksin HIV di Indonesia tuh bagaimana sih Kak ya? Atau mungkin sudah ada perkembangan ya tentang vaksin itu? Oke, jadi vaksin HIV ini penting banget dan perlu. Nah, karena apa? Karena dilihat dari jumlah kasus HIV, misalkan nih dari tahun 2022 itu periode Januari sampai Maret di tahun 2022 itu sekitar 10 ribuan orang itu terkena HIV. Bahkan di tahun 2023, dan ini aku juga baru-baru ini ya Kak, ada info dari Kemenkes kalau penularan kasus HIV ini semakin meningkat dan bahkan didominasi oleh ibu rumah tangga Kak. Kok bisa ya? Kok bisa gitu kan? Ibu rumah tangga yang notabene hanya di rumah saja, kenapa bisa terkena HIV ini? Seperti kayak virus corona kemarin kan, ibu rumah tangga notabene hanya di rumah saja terkena juga virus ya. Berarti kayak virus ini tuh nggak mengenal tempat sih sebenarnya. Iya, benar. Bisa di mana-mana gitu kan. Nah, mungkin vaksin itu apakah segenting itu sih Kak? Itu penting banget Kak, karena kalau misalkan karena dilihat dari tingginya jumlah kasus tadi, terus semakin meningkat juga setiap tahunnya, semua orang bisa kena HIV. Jadi perlu nih untuk dikendalikan dan bahkan perlu diakhiri HIV ini. Nggak cuma secara nasional di Indonesia, bahkan juga secara global gitu Kak. Karena kalau misalkan ada vaksin HIV ini, harapannya bisa membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Ya benar banget ya, lebih baik mencegah ya Kak ya. Tapi kalau misal orang yang sudah terkontaminasi dengan virus ini, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh nggak sih? Sebenarnya nggak bisa ya Kak, karena jadi kalau misalkan orang yang udah terkena HIV itu dia harus mengonsumsi obat, namanya itu antiretroviral atau ARV. Jadi mereka itu harus rutin bahkan Kak, kayak setiap hari itu harus mengonsumsi obat terus menerus sampai sepanjang hidupnya. Waduh ya, agak PR juga ya ternyata. Mungkin kayak makin kesini orang-orang makin HIV itu apa gitu kan. Tapi ternyata guys, aku kira sudah ada vaksinnya, ternyata belum ya. Agak PR. Nah, kalau misal HIV itu biasa disebut ke orang-orang yang terkena HIV itu biasa disebut apa Kak? Orang yang menderita HIV itu disebut orang dengan HIV atau ODIF. Kalau di Semarang sendiri mungkin ya, ada nggak sih Kak tempat untuk khusus orang-orang HIV berobat gitu? Sebenarnya kalau untuk berobat itu bisa ini sih Kak, kayak obat itu bisa diakses di mana aja gitu, kayak bisa diakses
dari puskesmas atau Oke. rumah sakit gitu, tergantung mungkin nanti dari audifnya itu sendiri gitu Oke. Kak. Ya mungkin ini sih Kak, mungkin yang jadi masalah itu kan kayak dikonsumsi obat itu dikonsumsi setiap hari ya Kak. Nah, jadi Benar-benar. kayak bagaimana caranya biar audif ini mau konsumsi itu terus dan Oh, gimana iya. caranya mau beli juga gitu, Oke. beli terus menerus obat itu. Wow. Gitu. Pentingnya sehat itu ternyata semahal itu ya guys ya. Tiap hari konsumsi obat, tiap hari harus beli obat kan, ya PR lagi ya kan. Nah kalau misal udah terkena HIV itu, apakah awal-awal apakah harus dikarantina atau segala macam gitu? Oh enggak Kak, Oh enggak. karena kan HIV ini kan penularannya juga nggak lewat udara ya Kak, beda sama COVID gitu. Iya benar. Nah, jadi kalau misalkan orang yang menderita HIV, ya dia bisa hidup dengan normal, jadi bisa hidup dengan orang-orang lainnya. Oke, nah jadi jangan dikucilkan ya, karena banyak banget orang-orang setelah terkena HIV/AIDS ini mereka malah menutup diri, ya kan seharusnya ya orang seperti itu kita rangkul bareng-bareng, kita semangati, kita kuatin karena takutnya setelah terkena HIV/AIDS mereka mengurung diri, penyakit-penyakit lain malah berdatangan. Iya kan, benar banget. Nah, oke ya. Ternyata mungkin banyak banget ya kasus penderita HIV/AIDS ya Kak ya. Bahkan mungkin ada nih yang belum terkonfirmasi karena menurut Riri ini ya guys, orang yang terkena HIV/AIDS itu sebenarnya takut untuk memeriksakan, iya kan. Dan ada nggak sih Kak, mungkin biar orang-orang tuh kayak lebih aware atau mungkin bisa mengenali nih gue kena nggak ya gitu, ada nggak sih? Itu sebenarnya jadi tantangan saat ini ya Kak, karena balik lagi ke stigma, karena ada stigma masyarakat kalau misalkan udah nanti dia tes HIV itu pasti udah pikirannya udah negatif gitu, udah kemana-mana. Jadi banyak orang tuh yang ngerasa takut dan khawatir gitu untuk tes HIV karena takut nanti kalau misalkan hasilnya itu positif gitu ya Kak. Iya benar ya. Nah ya balik lagi sih Kak, gimana caranya kita harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa orang yang HIV itu nantinya belum tentu dia karena melakukan hal-hal negatif gitu, bisa saja mungkin ada kelalaian dari orang itu sendiri. Iya benar banget. Karena itu tadi stigma masyarakat bilang kalau HIV ini adalah penyakit gara-gara kamu melakukan hal-hal negatif, padahal tidak, karena itu tadi ada yang dari air susu, kemudian darah dari ibu segala macam kan. Jadi mungkin bisa lebih diedukasi lagi lah ya masyarakat. Benar. Oke Kak, kalau misal ngomongin soal vaksin ya, kenapa ya sampai sekarang tuh susah banget ditemukan dari vaksin HIV ini? Oke, jadi tuh sebenarnya ya Kak, vaksin HIV ini udah banyak loh Kak dilaksanain uji coba. Jadi kayak udah uji coba nih berkali-kali, tapi ternyata hasilnya itu belum berdampak efektif gitu bagi orang-orang. Nah, kenapa vaksin HIV ini sampai sekarang belum ada? Karena ini virus HIV ini unik Kak, karena dia itu kan menyerang kekebalan tubuh. Benar. Nah, virus HIV ini sifatnya kayak dia tuh bermutasinya itu cepat, jadi dia tuh gampang berubah. Nah, jadi makanya kalau dimasukin ke orang itu, vaksin itu belum tentu bisa efektif gitu, karena dia gampang bermutasi itu sendiri. Terus juga virus HIV ini, kan kalau vaksin HIV itu kan ini ya Kak, bisa dari hasil orang yang udah pernah sembuh karena HIV. Nah tapi nyatanya kan belum ada ya Kak, orang yang sembuh dari HIV. Nah itu jadi tantangan juga. Oke guys ya, ternyata susah banget guys, masih terus uji coba biar vaksinnya bisa nih digunakan oleh masyarakat ya kan, karena vaksin HIV itu ternyata penting banget ya. Kemarin Kak, sempat nih lewat di Twitter ya, ada orang-orang yang menawarkan untuk tes HIV/AIDS, dan banyak banget orang-orang juga yang bilang kalau gue takut karena mungkin mereka takutnya gara-gara itu tadi, setelah orang terkena HIV/AIDS pikiran masyarakat ya jadi jauh lebih kayak
wah berarti lo pernah gini ya kan, karena itu tadi ya, edukasi tentang virus ini tuh menurut Riri kurang banget sih ya. Walaupun sekolah-sekolah kayak kemarin aku waktu SMP tuh sudah pernah diedukasi tentang si virus ini, tapi tetap saja ya kita pikirannya masih aja kayak, oh berarti negatif ya. Itu tadi guys, berarti nggak semuanya itu harus lo pikirin negatif ya, semua harus tetap berpositif thinking ya. Nah itu dulu ya kita bincang-bincangnya, kita jeda dulu dong biar Kak Asna minum-minum tipis-tipis lah. Kamu masih di Special Talk Show bersama mahasiswa hebat ya dari UKM yang bergerak di HIV atau Stop HIV ya kan, satu-satunya UKM di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Undip ya guys ya. Tadi kita sudah berbincang banyak ya mengenai apa itu HIV/AIDS dan kemudian penularannya, terus juga ternyata nggak hanya cewek aja, cowok juga bisa, dan tidak ada nih spesifikasi tentang umur ya. Orang-orang yang bisa terkena HIV, bahkan bayi yang masih kecil aja juga bisa terkena HIV ya. Makanya itu penting vaksin sih ya. Pentingnya vaksin untuk virus ini. Walaupun Kak Asna tadi sudah menjelaskan kalau vaksinnya masih belum ditemukan ya, masih dalam apa Kak? Masih dalam uji coba ya. Mengingat kalau misal orang-orang yang terkena virus itu pasti menunggu nih harus ada satu yang bisa sembuh, sementara HIV belum ada satupun yang sembuh. Dari tadi berapa jumlah kasus orang yang terkena di Januari 2022 ya? Iya kak, jadi di Januari 2022 itu sekitar 10 ribuan orang itu terkena HIV. Oke, baik banget ya guys ya, 10.000 loh guys HIV, apalagi belum ada vaksinnya ya kan. Nah ngomongin soal HIV nih Kak, ada nggak sih mungkin gejala secara fisik ya untuk wanita ataupun pria gitu, ada nggak sih? Gejalanya sebenarnya ini sih kak, kalau HIV itu kan nyerangnya sistem kekebalan tubuh ya. Jadi dia itu kalau misalkan awal terkena itu nggak ngerasain apa-apa kak. Kayak benar-benar ya udah bisa hidup normal aja. Tapi seiring berjalannya waktu, lama kelamaan misalkan orang itu kayak ngerasa demam, terus muncul beberapa penyakit, terus jadi cenderung lemah gitu, gampang sakit. Jadi lama kelamaan tuh imunnya menurun gitu kak kalau menderita HIV. Makanya kayak orang-orang yang mungkin kayak orang biasa itu belum tentu dia kayak merasa kayak aku kayaknya terinfeksi deh, kayaknya itu belum tentu bisa ngerasa itu, karena HIV itu kayak nggak bisa terlihat dari luar. Oh iya, karena yang diserang dalam guys. Yang paling penting imun sih. Kalau misal imun udah diserang ya udah ya, pasti kamu mau melakukan aktivitas apapun lemah ya kak. Nah kalau misal tadi katanya kalau misal terkena tuh belum ada nih gejalanya, tapi nunggu berapa bulan atau mungkin berapa hari atau minggu untuk tahu nih gejala-gejalanya? Mungkin setiap orang beda-beda ya kak, mungkin sekitar 2-4 minggu gitu kak. Jadi mungkin emang jaraknya juga agak lama gitu untuk muncul gejala-gejalanya. Oke ya guys, berarti kalau misalnya gejala itu baik cewek ataupun cowok sama aja? Sama kak, nggak ada bedanya. Wow, ternyata sama aja guys. Mungkin buat para muda yang semisal ini juga masih takut ya untuk tes ya. Mungkin bisa tes karena di Semarang itu juga sudah banyak banget komunitas-komunitas. Terus juga nih di Undip nih mahasiswa Undip, karena mahasiswa itu biasanya ya biasanya mungkin agak sembrono ya, bisa dibilang agak sembrono. Jadi penting untuk tes HIV/AIDS ini. Kalau misal di UKM Stop HIV ini ada nggak sih tempat untuk tesnya kak? Sebenarnya kita itu nggak menyediakan kayak misalkan tempat tidak kak, tapi lebih kayak kita mungkin ngarahin gitu. Baiknya kemana sih kalau mau tes HIV ini gitu. Nah pastinya kalau tes itu ke puskesmas aja, karena di puskesmas itu bahkan gratis kak buat tes HIV. Oh gratis, berarti nggak usah pakai embel-embel BPJS segala macam. Iya kak, benar. Itu guys, jadi
nggak perlu merogoh kocek ya untuk kamu tes HIV itu, karena orang pasti mahal segala macem ya. Nah kalau misal ngomong hari HIV/AIDS ya, itu Indonesia itu kapan nggak? Nasional Sebenarnya ini sih Kak, untuk memperingati hari AIDS itu langsung sedunia. langsung gitu. sedunia. Oke. Jadi tanggal 1 Desember itu diperingati hari AIDS sedunia. Nah biasanya ini Undip itu melakukan apa nih? Mungkin ini ya Kak, di Stopify itu sendiri ya Kak. Oh oke. Ya, jadi kalau kita itu kayak mungkin ini sekalian promosi juga ya. Boleh, Stopify nggak juga apa-apa. ya. Ya, jadi kalau misalkan di Hari AIDS sedunia, Stopify itu ngadain kegiatan besar gitu Kak. Jadi kalau kita itu mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sempat online ya Kak. Iya. Jadi ngadainnya webinar, terus kayak sharing buat pengetahuan nyebarin pengetahuan tentang HIV/AIDS gitu. Dan juga kalau misalkan offline kita kayak turun ke lapangan gitu. Jadi kita ke ini di Simpang 5 gitu kan, di iya, CFD iya, kita benar kayak banget. bikin campaign gitu tentang Hari AIDS sedunia itu. Oke, benar banget sih. Soalnya sebelum COVID ya, itu juga banyak banget orang-orang pakai pita merah. Iya, Nah, benar. itu pita merah guys. Pita merah itu salah satu bentuk kepedulian kita untuk para itu ya yang terkena HIV itu. Oke, itu bisa guys. Kalau misal nggak hari-hari nggak tanggal 1 Desember ya, mungkin ada nggak sih kampanye juga, mungkin kayak setiap 1 bulan sekali ke Simpang 5 gitu? Oh, kalau di UKMF kita sendiri sebenarnya nggak ada sih Kak, cuma Oke. mungkin bisa pantau aja IG Stopify karena Oke, ada info-info menarik juga terkait HIV/AIDS. Oke, IG-nya apa nih biar para muda tahu dong? Oke, IG-nya gampang banget kok Kak. Jadi IG itu @stophiva. Oke, itu bisa kalau semisal konsultasi secara online di sana juga bisa ya? Boleh banget, mungkin kalau mau tanya apapun itu terkait HIV/AIDS bisa DM aja langsung IG Stopify. Oh tuh guys, sangat membantu ternyata UKM Stop HIV ini sangat-sangat membantu tentang kita yang bisa dibilang kayak menutup mata untuk si virus ini ya. Karena itu tadi ini virus tuh cuman viral, bukan viral ya, lebih ke kayak happeningnya itu di tahun-tahun mungkin kita masih SMP ya kan, masih SD. Setelah itu kayak ya udah, karena itu tadi guys, Rina mikirnya sudah ada vaksinnya, ternyata sampai sekarang belum ada. Kemarin kalau nggak salah yang udah ada vaksin tuh kanker ya, buat kanker payudara segala macam itu sudah ada vaksin, tapi untuk vaksin HIV/AIDS ini belum ya. Seperti tadi katanya HIV/AIDS ini menyerang kekebalan tubuh ya, imun. Nah mungkin ada nggak sih tips-tips nih Kak ya untuk para muda lah terutama agar imunnya jauh lebih bisa sehat, mungkin bisa jauh lebih menangkal, karena kalau misal nih imun sudah turun, otomatis penyakit lainnya juga ikut ngekor ya kan? Bener Kak. Jadi tipsnya mungkin pastinya pola hidup sehat sih Kak, kayak ngejaga makan. Jangan lupa makan buah dan sayur gitu ya. Biasanya kan kalau mahasiswa ya, yang penting tuh perut kenyang gitu. Jadi nggak mikirin makannya apa, yang penting kenyang gitu. Terus juga jangan lupa olahraga nih biasanya. Kalau mager ya. Iya bener banget ya, biasanya jarang banget olahraga, mungkin bisa dirutinin gitu. Iya benar banget. Terus ini sih Kak sebenarnya tips biar nggak mungkin mencegah terjadinya ini ya Kak, boleh. tidak terkena HIV. Iya boleh khususnya banget untuk para kaum remaja gitu. Intinya sebenarnya jangan nakal-nakal gitu. Jangan nakal guys. Iya, jadi hindari mungkin seks bebas, juga jauhi penggunaan obat-obat terlarang gitu Kak. Jauhi narkoba, dekati janda ya. Ya itu sih Kak. Oke, tuh berarti guys, udahlah jangan nakal-nakal ya. Ini walaupun jauh dari mama papa nggak boleh nakal ya. Takutnya nanti kamu terkena ini, terkena itu. Kasihan mama papa udah bayar-bayar mahal untuk sekolah, malah nakal anaknya. Benar. Nah Kak, kalau misal nih vaksin HIV sudah ada nantinya, amin ya guys, tolong diaminin ya.
Menurut Kak Hasna sendiri, perlukah diadakan penyuluhan terkait program itu? Perlu banget Kak. Pastinya nanti kalau ada vaksin HIV, penyuluhan atau sosialisasi untuk vaksin HIV ini perlu banget. Karena dengan adanya sosialisasi ini kita bisa memperkenalkan nih ke masyarakat bahwa ada loh vaksin HIV yang aman dan efektif juga. Jadi nantinya masyarakat ini percaya terkait vaksin HIV ini, jadi akhirnya mau divaksin dan tidak terkena infeksi HIV. Oke guys, kita tunggu saja, semoga bisa segera terrealisasikan si vaksin ini. Karena kemarin aja corona aja vaksinnya sampai berapa ya? 3 ya? Iya, tiga kalau nggak salah juga 4 kali, karena beberapa negara juga 4 kali ya kan. Ini nggak tahu nanti HIV bakal berapa vaksin, tapi semoga benar-benar bisa mencegah lah kayak tentang virus ini yang akan masuk ke tubuh kita. Karena itu tadi ya Kak ya, pertama kalau misal kita kena itu nggak kerasa tubuh ya kan. Kalau semisal corona kemarin mah langsung batuk, pilek. HIV itu harus nunggu 2 minggu, 4 minggu dulu guys ya. Sementara kamu masih saja nakal di luar sana ya. Menghindarilah seperti itu, tidak baik. Apalagi kita calon-calon penerus bangsa, asik. Oke, kampanye seputar HIV/AIDS ya. Kalau semisal nih kegiatan tadi kan nggak ada ya kegiatan, cuman mungkin melalui sosial media, terus juga kegiatannya di tanggal 1 Desember. Tapi mungkin ada nggak sih kedepannya rencana untuk melakukan kegiatan khususnya untuk mahasiswa Undip terkait vaksin ya, mungkin HIV ini? Sebenarnya belum ada sih Kak, karena kan kita belum tahu ya Kak vaksin HIV ini kayak gimana. Jadi makanya kalau dari Stop HIV itu kayak benar-benar fokus untuk upaya pencegahan, tapi kayak dengan kita ngasih pengetahuan, kita penyuluhan, kita ngadain webinar dan segala macamnya. Jadi harapannya kita bisa bantu untuk menyadarkan masyarakat nih bahwa ada loh penyakit HIV/AIDS gitu, dan juga fokus utama kita juga untuk no stigma Kak. Jadi untuk menghindari, bahkan gak ada yang namanya stigma negatif di masyarakat terkait HIV/AIDS ini. Iya guys ya, karena itu tadi ya, kembali lagi orang-orang dengan penyakit HIV ini adalah orang-orang yang sebenarnya seharusnya kita rangkul sama-sama, karena mungkin merasa insecure ya kan, padahal gue nggak melakukan apa-apa loh, kok gue bisa ya terkena. Itu tadi pentingnya kita untuk melek literasi akan si virus ini ya. Bisa tadi dikepoin di Instagramnya, gimana Kak tadi? Stop HIV. Stop HIV, tanya-tanya seputar HIV/AIDS itu apa sih ya, terus juga gejalanya tuh seperti apa sih ya. Kalau misal nih para muda pingin ikut ya UKM-nya juga bisa loh. Terbuka untuk umum ya guys ya. Daripada nakal-nakal mending ikut UKM Stop HIV ya. Ilmunya dapet, kemudian teman-teman juga dapet, terus juga yang pastinya positif, enggak nakal-nakal. Oke, itu dulu ya kita bincang-bincangnya. Kita back to song lagi dong, karena ya ternyata Kak Hasna perlu minum. Enggak, ini juga sih ya guys ya. So, pastiin kamu tutup stay tune para muda yang mau join, mau tanya-tanya seputar HIV/AIDS ya, karena ini ada sumbernya langsung dari UKM Stop HIV. Langsung aja tanya melalui WhatsApp di 081126269777. Masih di nanti 7.7 Pro FM 24 jam merupakan lagu terbaik para muda. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi buat para muda join, buat para muda tanya-tanya seputar HIV, karena mumpung ada Kak Hasna ya sebagai salah satu perwakilan dari Stop HIV UKM Undip ya. Walaupun mungkin UKM-nya itu diperuntukkan ya, nggak deh, Stop HIV-nya itu diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi kalau misal kamu bukan mahasiswa Undip pun tanya-tanya juga boleh, bukan begitu Kak? Bener banget. Iya kan, karena fast respon ya pastinya ya, miminya ya. Awas aja nih kalau miminya nggak fast respon ya guys. Tenang aja guys, kalau misal nggak fast respon langsung aja dilaporin ke Ririn, nanti Ririn biar marah-marah ya. Ririn kan suhunya marah-marah. Oke, back to the topic seputar
HIV/AIDS ya guys ya. Tadi kita sudah banyak membahas ya Kak seputar gejala, kemudian penyebab, terus juga ada juga mungkin kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan oleh Stop HIV ini untuk memperingati hari HIV/AIDS sedunia ya. Iya Kak. Iya kok kelihatannya mikir kok nggak yakin ya. Agak loading ya Kak. Waduh, Kasna aja nggak yakin apalagi Riri nih ya. Yang kayaknya ilmunya tentang HIV itu sangat kurang. Riri mohon maaf ya guys ya maklum lah orang awam ya Kak ya. Taunya waktu SMP doang karena ada pelajarannya. Setelah itu sekolah lulus juga udah lupa itu HIV itu apa. Dan ini dibahas lagi ya, agak takut ya. Riri jujur Kan Kak. mengulang Kak. Oh iya mengular, agak takut sih. Riri jujur takut sih Kak sama virus ini. Karena mengingat ya, oh iya kalau misal aku kan suka banget nih donor darah. Kalau donor darah sendiri Kak, itu kalau ada nggak sih sebelum itu, ini emang agak melenceng ya, pemeriksaan untuk HIV. Takutnya kemarin sih Riri nggak diperiksa apa-apa ya, darahnya tiba-tiba ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin ini sih Kak, biasanya sih salah satunya untuk penyebaran HIV itu bisa jadi juga dari transfusi darah itu ya Kak. Nah ya kalau mungkin aku juga nggak sedalam itu ya Kak untuk tahu tentang donor darah, tapi mungkin ini sih Kak, mungkin aja sebelum ditransfusi ke orang itu mungkin aja bisa dites dulu. Iya. Oke, karena takut guys. Aku nggak pernah kontrol, nggak pernah tahu nih HIV ada di tubuh aku atau enggak. Aku dengan PD-nya aku selalu donor darah ya guys ya. Tapi ya aman-aman aja sih, tiba-tiba di chat kayak donor darah selanjutnya di hari ini ya, di bulan ini gitu. Jadi aman ya? Aman ya. Walaupun mungkin kemarin sih ya, dulu itu sempat banget orang-orang khawatir kalau misal donor darah itu nggak dicek dulu. Tapi ternyata dicek guys, setahu ini ya. Dia juga nggak tahu ya, tapi kayaknya dicek sih. Pastinya dicek dong. Iya. Iya. Dicek. Harusnya dicek dong. Ini Pak Asna bilang dicek apalagi Riri nih. Nggak tahu guys. Oke ya, meninggalkan darah-darah lah ya. Nggak boleh lah ngomongin darah, nggak baik ya. Nah, masih berhubungan dengan vaksin HIV ya Kak ya. Ya masih diteliti ya sampai sekarang. Ada nggak sih ya upaya untuk pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat atau mungkin tenaga kesehatan ya untuk HIV ini? Mungkin kalau masyarakat yang tadi ya Kak. Oh ya, yang tadi kembali nggak lagi. boleh nakal-nakal lah ya Kak, intinya itu, dan juga tetap jaga kesehatan gitu. Terus kalau dari tenaga kesehatan mungkin biasanya upaya pencegahannya ini sih Kak, mereka itu melakukan penyuluhan gitu ke masyarakat. Jadi kayak memastikan bahwa HIV/AIDS ini aman, terus nggak menular secara lewat udara gitu. Jadi bukan artinya tenaga kesehatan ini ingin menakut-nakuti masyarakat gitu, tapi justru ingin masyarakat itu bahkan peduli kalau misalkan nantinya ada orang yang terkena HIV/AIDS ini jangan dijauhi, tapi dirangkul ya benar, dirangkul, disupport gitu. Terus ini tenaga kesehatan itu juga sekarang ini memperluas buat tes HIV. Jadi kayak gimana caranya biar banyak orang yang tes HIV, apalagi orang-orang yang berisiko Kak. Karena kan HIV ini nggak terlihat, nggak tahu orang itu terkena atau enggak. Jadi makanya tenaga kesehatan itu fokus untuk ke kelompok-kelompok berisiko tadi untuk melakukan tes HIV. Cuma memang susah banget buat ngajak orang-orang ini untuk tes HIV karena takut, iya benar kan. Karena kalau misal udah terkontaminasi ya, udah positif, itu tadi ya kembali lagi stigma masyarakat tuh bakalan gimana ya. Nggak mungkin dong, kita tuh nggak mungkin kalau nggak memikirkan omongan orang lain, pasti dipikirin. Bahkan cuman komentar apapun selalu dipikirin, apalagi ini ya menyangkut tentang kesehatan ya kan. Ini kalau dari penting nggak sih Kak kalau semisal kita tes HIV sebelum menikah? Penting sih Kak, bahkan tuh kalau aku nggak salah perlu juga konseling gitu terkait HIV. Jadi kita juga
pastinya ingin tahu diri kita dan pasangan kita ya kan iya, nantinya. benar. Kalau kita nggak tahu tentang pasangan kita, nanti bisa jadi kita yang tertular gitu. Jadi emang kalau misalkan sebelum menikah itu disarankan ya untuk melakukan tes HIV ini. Oke, nah benar banget, baik untuk perempuan dan laki-laki ya kan, karena itu tadi kalau misal laki-lakinya yang kena, ntar keturunannya juga ikut kena. Iya benar. Guys, setakut apa guys ya ngomongin HIV, emang agak ke jurang ya, takut banget loh Riri tentang virus ini. Walaupun mungkin tuh tadi, walaupun lo nggak pernah nakal pun bisa lo terkontaminasi ya kan, kena juga bisa. Terus juga kayaknya juga mulai banyak ya film-film atau sinema-sinema yang mengangkat isu HIV/AIDS ya kak, untuk mengedukasi. Iya kan. Terus juga di YouTube nih, daripada lo nonton hal-hal yang tidak penting, mending untuk nonton apa ya namanya, kayak kampanye lah, kampanye melalui sosial media kan ada ya. Banyak banget sekarang kalau mau cari info-info tentang HIV/AIDS tuh tinggal buka HP, pokoknya info tuh udah banyak banget. Iya bener banget guys. Jadi gunakanlah sosial mediamu dengan bijak, ya itu tadi, cari info-info mengenai HIV/AIDS ya. Kembali lagi, kalau misal Duri belum paham nih, tinggal diikut di sosial media Instagramnya Stop HIV. Tanya-tanya di situ, miminya dipastikan fast respon ya. Bener banget. Kalau nggak fast respon berarti dia mungkin lagi ada masalah ya. Takut ya. Oke ya, ngomongin soal vaksin lagi ya, kembali lagi ngomongin soal vaksin yang belum ada sampai sekarang. Mungkin itu tadi, masyarakat takut untuk periksa HIV gara-gara ntar kalau gue periksa, soalnya vaksinnya belum ada nih, ntar gue periksanya setelah vaksinnya ada dulu gitu. Itu tanggapan Kak Hasna gimana nih, orang-orang yang seperti itu? Soalnya aku kayaknya juga mikir kayak gitu sih. Sebenarnya jangan sih ya, karena kan itu HIV ini kan kalau misalkan udah terinfeksi nih, dia itu bakal lama-kelamaan kan bakal menurunkan imun tubuh ya, secara nggak langsung gitu. Jadi diharapkan ya bisa kita melakukan deteksi dini. Jadi kayak kita cek di sekarang ini gitu, biar nantinya untuk mencegah nih, karena kalau misalkan kita HIV, misalkan ya Allah jangan sampai ya, Sampai dong, kalau misalkan nanti ada seseorang yang terkena HIV, kalau misalkan dibiarin aja, nanti bisa jadi dia terkena AIDS kan. Oh iya, gitu. benar banget. Nah kalau udah kena AIDS kan udah rawan banget nih, udah mengarah ke kematian nantinya. Itu bisa menyebabkan kematian. Bener kak. Oh, waduh guys ya, sembrono ya guys ya. Itulah pentingnya untuk kamu segera konsultasi, segera tanya-tanya seputar HIV/AIDS ya. Jangan tunggu ini itu ya. Kalau misal ngerasa bahwa wah gue pernah nakal nih, ya udah langsung aja untuk dites ya. Gak apa-apa. Karena HIV itu sekarang bukan hal yang perlu ditakutin lagi ya. Karena menularnya pun juga tidak melalui udara kayak kok corona kemarin, tidak melalui air liur, tidak melalui kayak sentuhan-sentuhan, enggak guys, aman ya. Hanya melalui tadi darah, terus air mani, vagina, dan juga ASI ibu ya. Oke, nah ternyata sudah 1 jam ya kita berbincang-bincang seputar HIV/AIDS. Kira-kira ada nggak sih kak pesan-pesan nih untuk para pendengar, untuk para muda yang ada di luar sana? Apa ya pesannya? Pokoknya mungkin kalau misalkan merasa perlu untuk tes HIV nih, segera aja langsung gitu ke puskesmas terdekat. Toh tes HIV itu juga gratis kok. Dan juga aku mau nitip pesan bahwa kita itu harus jauhi virusnya, bukan orangnya. Jadi tetap kita rangkul bareng-bareng, tetap kita support ODIF agar mereka tetap semangat untuk konsumsi obat. Jadi biar tidak ada stigma deh di masyarakat. Iya benar banget ya guys ya, jauhi virusnya tapi dekati orang yang terkena. Dekati dalam artian disupport, dirangkul ya, bukan dekati yang aneh-aneh loh ya, awas aja kamu. Oke, thank you banget Kak Hasna atas ilmunya. Riri juga tiba-tiba langsung kepikiran, wah
apakah aku harus tes ya? Apakah Kak Hasna sudah tes ya? Waduh, belum. Kita habis ini ya bareng-bareng untuk tes, apalagi tesnya gratis ya. Nih buat para muda yang mungkin bisa loh di-share tadi ilmunya ke teman-teman. Kemudian, tapi tadi gue lupa nih, tenang aja, langsung diklik sosial media Instagramnya Stop IFA karena miminya dipastikan fast respon. Kalau nggak fast respon, chat Kak Asna aja ya. Oh iya, boleh. Siapa tahu bisa jauh lebih dalam. Maksudnya mengenal Stop IFA itu Oh ya. iya, oke. Jangan berpikir negatif dong. Oke, para muda tetap jaga kesehatan dan jangan nakal-nakal ya. Tetap jaga daya tahan tubuh juga karena HIV/AIDS itu menyerang kekebalan tubuh ya. Perbanyak minum air putih, jangan lupa untuk perbanyak juga vitamin-vitaminnya karena ini cuaca di Semarang sedang tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas ya. Terus juga pastinya tetap dengerin Pro Alma FM karena selain program-program yang menarik juga pasti ada talk show menarik, talk show unik, terus juga seru ya pastinya dan bikin kita berwawasan jauh lebih luas. Oke. Saatnya Rini Davina pamit dan Kak Hasna. Iya, aku juga undur diri. Iya. Bye bye para muda. Thank you ya. Dadah.